Halo semuanya dan selamat datang di Sapa JKN. Pasien hanya tahu ada screening riwayat kesehatan ketika mereka datang berobat. Ketika gitu. belum di screening, dia tidak bisa lanjut pengobatannya. Seperti itu. Masyarakat yang tidak sakit bagaimana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya. Jadi kalau untuk di media sosial, kita juga ada nge-share terkait screening riwayat kesehatan itu sendiri, baik melalui Instagram, melalui channel WTP yang kita baru rilis ini. Apakah akses layanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi hambatan bagi peserta untuk melakukan screening? Jadi apakah jumlah fasilitas kesehatan itu atau kesebaran fasilitas kesehatan itu menjadi salah satu hambatan untuk melakukan screening? Kalau dari segi itu, saya pikir itu tidak. Kita tahu sekarang bahwa jumlah FKTP kita itu sudah banyak, Kak, tersebar di mana-mana. Kalaupun tidak, kalaupun tidak langsung dekat dari Jadi kalau saya rasa itu bukan faktor utama, tetapi lebih ke usaha-usaha dari FKTP-nya itu sendiri untuk mengenalkan bahwa ini loh ada screening riwayat kesehatan. Jadi untuk jumlah vaskes saya pikir tidak langsung berhubungan. FKTP kita itu banyak. Tidak langsung berdampak ya? Tidak langsung berdampak. Kalau FKTP kita itu banyak, misalnya puskesmas pun punya pustu atau puskesmas pembantu yang tersebar di ada beberapa pustu. Jadi kalaupun jauh misalnya dari akses puskesmasnya kan ada puskesmas pembantu. Di daerah terpencil pun seperti itu, Pak. Semua ada di daerah terpencil ada puskesmas pembantu. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung mendapatkan akses layanan di puskesmasnya, itu ada puskesmas pembantu yang lebih kecil rananya daripada puskesmas. Tapi itu juga diwajibkan kepada puskesmas pembantu sebagai kepanjangan tangan dari puskesmas. Setiap pelayanan yang menggunakan JKN itu semuanya harus mengakses aplikasi P-Care. Di P-Care itu atau sekarang sudah bridging misalnya dengan sistem sistem informasi dari puskesmas itu sendiri. Jadi otomatis langsung ketika mereka mendapatkan layanan JKN, mereka akan langsung otomatis harus screening dulu sebelum melanjutkan pelayanan. Oke. Menarik juga terkait tadi kembali ke terkait layanan kesehatan. Apa sih saat pemanfaatan layanan kesehatan itu sekarang kan sudah hampir semua harus mengakses mobile JKN. Apakah ada kendala yang ditemui terkait pemanfaatan fitur screening riwayat kesehatan di aplikasi mobile JKN selama ini di masyarakat? Iya, kendalanya lebih ke ini sih, Kak. Belum memahami apa-apa fitur yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Selama ini kita selama ini kita memperkenalkan masyarakat mobile JKN untuk mengambil antrian, untuk perubahan administrasi kepesertaannya, tidak secara mendetail kepada fitur-fitur yang lain yang tersedia di mobile JKN, termasuk salah satunya screening riwayat kesehatan. Seperti itu. Baru sekedar fitur-fitur yang untuk pelayanan kesehatan aja ya. Iya, betul. Ternyata lebih ke kuratif sih, Kak, pengobatan saja. Apa itu kuratif? Kuratif itu untuk pengobatan. Pengobatan. Pengobatan, sedangkan screening riwayat kesehatan ini masuk ke upaya-upaya preventif atau pencegahan penyakit. Oke, kalau itu mengapa sebagian
peserta merasa khawatir atau enggan melakukan screening? Apakah karena ada rasa takut untuk menunjukkan hasil penyakitnya? Gimana menurut Mbak Uga? Kalau menurut saya iya juga, mungkin sebagian seperti itu Kak. Ada yang takut misalnya untuk dideteksi penyakitnya sejak dini karena tidak siap mungkin dengan hasil yang akan dikeluarkan dari screening riwayat kesehatan itu sendiri. Kemudian lebih mungkin tidak tahu ya, maksudnya bukan tidak terlalu tertarik untuk hal-hal yang itu dia tadi saya sebutkan. Apakah tidak langsung merasakan dampaknya dari situ. Oh iya, apakah mungkin ada stereotip di masyarakat terkait itu kalau penyakit itu privacy, jadi saat dia melakukan screening riwayat kesehatan mungkin dia merasa sebagian besar orang tahu dan dia merasa kurang nyaman dengan hal itu. Iya betul, iya. Sebenarnya untuk seperti itu, untuk alasan yang menganggap bahwa kesehatan saya itu adalah privasi saya, sebenarnya kita menghargai itu ya Kak ya, sehingga itulah sebaiknya masyarakat perlu tahu bahwa di melakukan screening riwayat kesehatan itu tidak harus dengan langsung datang ke FKTP-nya. Kita punya aplikasi mobile JKN yang lebih privasi karena itu kan akun sendiri ya, akun setiap peserta JKN yang bisa kita langsung mengisinya tanpa perlu ditahu orang lain seperti itu. Oh gitu. Berarti privasinya masyarakat terjaga ya? Terjaga melalui aplikasi mobile JKN. Jadi silakan melakukan screening riwayat kesehatan sebelum datang berobat, biar nanti ketika misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya hasil screening riwayat kesehatannya itu ingin lebih bersifat privasi, itu lebih aman sih Kak lewat aplikasi mobile JKN ya. Dijamin privasinya ya. Dijamin privasinya. Oke. Tuh masyarakat harus tahu tuh kalau privasinya akan dijaga oleh BPJS Kesehatan. Iya. Oke. Terus selanjutnya apakah BPJS Kesehatan khususnya kantor cabang Watampone punya strategi khusus untuk meningkatkan motivasi peserta agar rutin melakukan screening riwayat kesehatan? Jadi langkah-langkah strategi kita dalam meningkatkan capaian screening di KC Watampone itu sendiri Kak, yang pertama kita memperkuat kerjasama kita dengan fasilitas kesehatan khususnya FKTP dengan memberikan target masing-masing FKTP dan memberikan feedback mingguan sebagai upaya tindak lanjut kami terhadap screening itu sendiri. Yang kedua, kita mewajibkan setiap FKTP untuk menyediakan portal QR code yang tersebar di berbagai titik yang dalam ada. Bentuk apa itu, dipasang di dinding, ditempel atau di banner? Bisa dalam bentuk biasanya kita jumpa di FKTP itu dalam bentuk poster. Ada juga dalam bentuk akrilik yang dipasang di meja registrasi. Pokoknya tersebar di berbagai titik utama di fasilitas kesehatan. Ada di bagian pendaftaran, ada di bagian poli, ada di bagian farmasi juga Kak. Iya. Kemudian yang terakhir kita juga ada sosialisasi melalui media sosial, ada melalui channel WTP, ada melalui Instagram yang sudah lama kita share. Iya. Oke. Menarik juga ya. Kemudian sebenarnya dari semua itu apa tujuan utamanya itu untuk screening riwayat kesehatan? Boleh diperjelas? Jadi tujuan utama dari screening riwayat kesehatan ini itu untuk mendeteksi secara dini faktor risiko dari penyakit yang kita alami, seperti itu. Yang dialami oleh pasien atau peserta JKN? Peserta JKN, seperti itu Kak. Jadi kita ada langkah
langkah awal untuk melakukan pencegahan penyakit. Jika kita sudah tahu ini resikonya, kita bisa langsung melakukan langkah konkret untuk berobat jika sudah beresiko, maksudnya jika sudah menunjukkan gejala yang serius atau jika misalnya masih beresiko rendah, itu kita lakukan upaya-upaya preventif seperti misalnya dengan menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan dan sebagainya, Kak. Jadi kita lebih ada lebih ke arah preventif aja sih, Kak. Kita upaya-upaya preventif yang kita lakukan agar tidak sampai ke resiko itu tadi, penyakit-penyakit yang beresiko itu tadi. Oke, selanjutnya dari hasil screening riwayat kesehatan itu baik dari screen barcode atau dari mobile JKN akan keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu yang langsung ada tindakan yang harus dilakukan atau harus ke dokter dulu atau ahli gizi yang disediakan oleh Vaskes atau bagaimana, Mbak Uga? Oke, jadi ketika hasil screening itu keluar, untuk yang hasil screeningnya beresiko besar, maka kita sebaiknya langsung ke FKTP terdekat untuk mendapatkan penanganan seperti itu, Kak. Iya. Supaya kita tidak supaya penyakit kita itu tidak meningkat tingkat keparahannya. Untuk menghindari ya. Untuk menghindari bertambah parahnya penyakitnya. See you next part.